Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Di video kali ini saya akan memberikan tips atau trik bagaimana cara mengintegrasikan template admin LTE ke dalam CodeIgniter. Jadi seperti di project atau bagaimana cara mengintegrasikan di template sysadmin. Nah, di sini caranya hampir mirip, namun cuma di beda templatenya. Jadi kita download dulu yang namanya CodeIgniter-nya. Kemudian ini saya download. Oke, nggak masalah. Kemudian di sini saya download juga yang namanya si admin LTE tadi. Untuk Anda yang belum tahu, beginilah tampilan dari si admin LTE. Oke, kita kemudian balik lagi ke untuk bagaimana cara mendownload, yaitu di GitHub-nya. Nah, di sini kita akan download lagi, download zip. Kemudian di start download. Di sini agak cukup lama karena size ini agak besar kalau di admin LTE ini. Sembari menunggu, Anda bisa kita bisa melihat dulu apabila Anda ingin mencari suatu tutorial pemrograman yang gratis yang hampir sering sekali kita temui, contoh bagaimana cara upload gambar ke dalam sistem kita, kemudian cara menggunakan TinyMCE dan lain sebagainya. Anda bisa mengunjungi blog saya di arenaphp.blogspot.co.id. Oke, ini kira-kira berapa size-nya ya? Kita lihat dulu di sini. Nah, sudah selesai. Ini saya open folder. Ini saya cut, saya kopikan saja. Saya masuk ke dalam folder htdoc. Saya buat nama folder baru yaitu dengan nama admin LTE. Oke, saya paste di sini. Ini saya ekstrak. Oke, sembari menunggu kita buka dulu yang si CodeIgniter tadi. Oke, saya paste di sini, saya ekstrak lagi. Kemudian sama seperti di sysadmin sebelumnya atau di video sebelumnya dari video ini, saya akan masukkan atau mengintegrasikan atau memasukkan si admin LTE ini ke dalam CodeIgniter. Tunggu ini sampai selesai karena template admin LTE ini lumayan besar size-nya. Oke, ini kita keluarkan dahulu saja. Ini kita paste di sini. Ini saya buang. Kemudian di sini kita buat folder baru lagi yaitu assets. Kemudian template. Kemudian lagi kita masuk dalam sini itu seperti tadi yaitu back dan front. Oke, itu kembali lagi. Ini sudah diekstrak. Kemudian ini saya hapus saja. Kemudian di admin LTE ini kita akan pindahkan semuanya ke dalam folder assets, template, back. Nah, dipindah ke sini. Kita masuk lagi di sini, saya buat add project folder, kemudian dengan nama admin LTE. Kemudian di sini saya hapus folder ini karena tidak diperlukan lagi. Pada bagian application control kita buat lagi yang namanya template sama seperti di sysadmin. Kemudian maaf, ini bukan ini, saya delete dulu. Saya buat nih folder admin. Kemudian di sini ada namanya file yaitu home.php. Kemudian isinya adalah kita kopikan ini saja. Oke, ini saya ganti menjadi home. Kemudian di v-nya kita akan memanggil admin back, kemudian home. Kemudian saya simpan di bagian view. Kita buat nama folder baru yaitu dengan nama back. Kemudian enter. Sebentar, saya agak lupa dikit di sini application view. Admin, view-nya admin namanya. Ini view admin, tarik name dulu. Admin, enter. Di sini kita ubah menjadi admin. Simpan jadi admin, ada folder home di sini.
new file home.php. Oke, kemudian kita akan mengintegrasikannya. Sebelumnya kita panggil dulu yang namanya URL. Sudah bentar, ini di is, ini saya pindahkan dulu, saya lupa di autoload helper. Kita akan menggunakan helpernya base URL, yaitu kita harus memanggil URL nya. Kemudian config ini kita ubah menjadi http localhost admin lte, simpan. Kemudian di pada bagian home ini sudah benar view-nya. Oke, nah kita lihat dulu di bagian localhost, kemudian admin lte. Nah, dia sudah berhasil masuk. Nah, kita akan mengubah tampilan ini ke dalam si project kita, itu dengan nama admin lte. Jadi caranya mirip seperti di video integrasi sadmin. Jadi ini saya sebentar, ini saya Topaz. Kemudian ini saya lihat di sini, ini kita paste di sini. Nah, kemudian di sini kita akan mengatur ulang struktur pemanggilan filenya. Itu apabila kita lihat di pada folder assets template back, kemudian disinilah kita akan memanggil template tersebut. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini. Nah, seperti ini, assets template back. Jadi dia akan otomatis menambahkan more komponen. Saya tambahkan dulu back garis miring, oke, replace all. Kemudian kita simpan. Ini saya masuk dulu ke dalam folder adminnya, min home. Nah, di sini masih belum benar karena tidak kita masukkan index.php. Bagaimana cara menghilangkannya? Anda bisa lihat tutorialnya di user guide-nya si Codeigniter. Nah, di sini masih belum tepat. Kita coba lihat. Kita lihat di sini pemanggilannya sudah benar, namun ada beberapa yang masih belum tepat pemanggilannya. Jadi di sini kita coba lihat lagi. Ini sudah benar, ini sudah benar. Cara tercepat itu dengan view page inspect. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada file-file yang not found, yang tidak terpanggil. Jadi apabila kita lihat lagi di pada bagian pemanggilan CSS-nya, jadi di sini ada bagian this ini yang tidak tidak terpanggil dengan semestinya. Jadi kita akan sama seperti tadi caranya. Ini kita kopikan, replace, kita simpan, kemudian saya refresh. Oke, sudah terpanggil, namun masih juga belum tepat. Kita lihat lagi apa yang belum tepat. Di sini pemanggilan jQuery-nya. Sebentar, kita lihat lagi. Kita langsung lihat pada bagian bawah. Set template back this. Oke. Oh, di sini yang belum tepat. Plugin. Replace all, simpan, kemudian kita refresh. Masih belum tepat, coba lihat. Oke, dia double. Begitu. Jadi ini ada yang salah di sini. Disknya ada 2. jQuery disk untuk jQuery 3. Kemudian kita lihat di sini bower jQuery disk. Nah, berarti di sini ada folder disk lagi. Ini saya hapus, saya ubah. Oke, kemudian kita refresh, coba kita refresh. Tidak ada tampilan yang signifikan berubah. Kita lihat di CSS-nya bagaimana. Sudah terpanggil. Oke. Di sini belum, spakelannya ini. Kemudian lagi mana yang belum terpanggil dengan tepat. Sudah benar. Ini sudah benar.
Oke, jadi di sini apa yang belum terpanggil kita lihat lagi. Oh, di sini bagian atas belum tepat. Oke, kita coba lihat. Nah, sudah berhasil tampil secara benar. Ini karena error karena tidak ada halamannya atau belum kita buatkan controllernya. Untuk mengunduhnya sudah benar, baik itu dari jQuery-nya juga sudah terpanggil. Nah, untuk bagian selanjutnya kita masuk kepada bagian pemecahan file-filenya, itu dari head, kemudian navbar, leftbar, dan body dan footer. Jadi langsung saja ini saya hapus dulu, kemudian ini kita pecah dulu si head ini, saya cut menjadi php this load view admin. Kita lihat lagi di sini foldernya bagaimana strukturnya. Admin, kemudian head saja, dan kita buat file baru head.php, simpan. Oke, selesai. Kemudian masuk kepada bagian headernya, karena di sini ada namanya head dan header kalau untuk DC admin LTE. Ini kita bisa cut karena di header ini dia mengandung atau berisi tentang logo dari si admin LTE ini, kemudian bagian di sini. Jadi perbedaan antara head dan header itu, kalau head dia masuk kepada struktur konten atau dari head dari bagian suatu halaman HTML. Jadi dia mengandung title-nya, kalau pemanggilan CSS-nya itu untuk di head. Sedangkan kalau header dia untuk bagian di atas ini atau bagian navbarnya bisa Anda buat juga, tergantung Anda atau apakah Anda ingin membuat dengan namanya header ataupun dengan namanya navbar. Oke, kalau saya biasanya mengkondisikan sesuai dengan nama tag dari si template tersebut. Jadi ini bisa kita cut, kita ubah menjadi kalau di admin LTE ini yang pernah saya buat antara tag header dan aside atau left bar ini tidak bisa dipisah, jadi kita buat terpisah. Jadi sebentar, ini saya buat menjadi header.php, simpan. Kemudian di sini saya copy paste ini dengan namanya header. Di sini merupakan left barnya. Oke, kita panggil lagi atau kita copas lagi saja biar cepat. Left bar. Kemudian di sini merupakan judul dari halamannya, atau bisa Anda lihat di sini div class content wrapper merupakan dari konten itu atau dari si bodinya. Nah, apabila Anda lihat di sini merupakan namanya. Jadi apabila Anda lihat di sini dashboard version 2.0 atau versi 2.0. Nah, ini istilahnya judul atau nama seperti pada bagian admin di video sebelumnya. Kemudian pada bagian section, jadi nantinya pada bagian ini merupakan body dari si suatu halaman, sedangkan ini merupakan tag footernya. Sedangkan kalau yang aside yang ini dia merupakan tag menu atau setting di sebelah kanan ini. Karena nantinya tidak akan kita gunakan, ini bisa dihapus atau bisa tidak. Tapi kan saya biarkan saja, akan saya masukkan ke dalam footer. Jadi di sini saya akan cut, kemudian saya buatkan yang namanya new file footer.php, simpan. Kemudian di sini kita akan panggil lagi yang namanya footer tadi. Oke, simpan, kemudian saya refresh, maka dia akan tampil benar karena tidak ada yang salah atau tidak ada notice ataupun tidak ada error. Contoh bila kita saya hapus di sini, saya refresh, maka dia akan menghilangkan bagian sini. Oke, dia sudah hilang. Oke, kita kembalikan. Nah, untuk contoh bagaimana membuat suatu halaman baru dengan templating dari si admin LTE ini, Anda bisa lihat
contohnya dari si admin, atau Anda juga bisa mengkreasikan sendiri dan juga sebagai sekaligus media latihan Anda. Oke, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.